Shalom. Shalom. Saya lupa jadi Yan, tolong saya dulu Yan. Kedinginan dan ngatur napas Bapak Ibu. Tolong suaranya. Toples ini mewakili hidup kita. Toples ini saya akan isi dengan bola pingpong. Terlihat penuh ya, tapi sebenarnya masih bisa diisi. Apakah ini beneran sudah penuh? Saya masukkan kopi. Anggap toples ini mewakili hidup kita. Bola pingpong adalah hal-hal penting dalam hidup seperti keluarga, bisnis, kesehatan, ibadah, dan pasir-pasir ini adalah zona nyaman kita. Hal-hal yang tidak terlalu penting yang kadang malah mengganggu fokus kita seperti nonton dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau misalkan yang pertama kali yang kita masukkan adalah pasir terlebih dahulu, maka kita nggak bisa lagi memasukkan bola-bola pingpong tersebut. Artinya jika kita menggunakan seluruh waktu dan energi kita untuk hal-hal yang tidak penting, maka kita nggak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Kita harus prioritaskan hal-hal penting dulu dalam hidup kita, barulah kita bersantai-santai. Karena pasti ada celah untuk kita bersantai-santai. Lalu kopi ini artinya apa? Sesibuk apapun kita bekerja keras membangun impian kita, tetap harus ada waktu relax untuk ngopi bareng sahabat-sahabat Anda. Ya. Yang yes ini pasti yang suka minum kopi. Pasti itu ya. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu, buat damai sejahtera, buat sukacita, buat pemulihan yang Kau kerjakan di hati kami Tuhan, dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa Engkau akan terus bekerja Tuhan, sampai setiap rencana-Mu, sampai setiap rancangan-Mu genap atas hidup setiap kami Tuhan, genap atas keluarga kami, genap atas komsel, bahkan genap atas gereja-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami mau berikan telinga kami, hati kami, supaya Tuhan bicara dan kami mendengar suara-Mu, menomorsatukan Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, berkuasa penuh atas ibadah kami, berkuasa penuh atas hati dan pikiran kami Tuhan. Kami persembahkan pikiran dan hati kami, hidup kami, biarlah Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi berdaulat atas hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu, datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya minta di setel video itu terlebih dahulu? Karena ternyata banyak hal-hal yang salah kita tempatkan di dalam hidup kita di tahun yang baru. Ya, jadi jangan sampai kehidupan kita di tahun ini salah menempatkan prioritas. Ya, ngopi enak, tapi kalau ngopi terus jadi sakit. Betul? Ya. Jadi pada saat Bapak Ibu menempatkan prioritas yang utama dalam hidup Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Amen. Ya, tapi pertanyaannya siapa dulu yang ditaruh di dalam hidup kita? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari? Pemerintahan Tuhan atas hidup setiap kita. Coba lihat kiri kanannya. Coba katakan, kamu cari apa? Ya. Kamu cari apa? Kamu cari siapa? Ya, ya ini penting Bapak Ibu. Saya percaya bahwa apa yang Mas Bambang sampaikan, apa yang Darwin sampaikan, ini menjadi benang merah untuk kita adalah kelompok ke depan. Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita kerjakan sama-sama? Apa yang mau kita capai sama-sama? Betul? Ya. Tahun lalu menjadi tahun proses di mana kita belajar khawatir, takut karena corona. Ya, berjalannya waktu kita melihat bahwa ya kita nggak boleh main-main juga dengan corona, tapi kita melihat bahwa rancangan Tuhan nggak boleh gagal. Ya. Nggak bisa gagal. Setuju? Ya. Ya, ada banyak hal yang Tuhan akan percayakan pada kita kalau kita fokus dan menjadikan Tuhan yang pertama, yang terutama dalam hidup setiap kita. Bagi saya belajar tahun kemarin adalah bagaimana kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita nge-flow. Ya, menjadi evaluasi kami bersama juga sebagai tim kepemimpinan bahwa kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita fokus sama apa yang kita takutin, kita akan takut. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan mau pakai justru di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, yang tidak nyaman ini, Tuhan akan nyatakan kehendak dan kuasanya. Bapak Ibu yang setuju? Amin? Amin. Katakan amin. Ya. Ya, jadi tahun ini Bapak Ibu kita mau fokus bersama-sama, kita mau kerjakan fokus kita bersama-sama untuk apa yang Tuhan mau untuk Apalah Lombok khususnya.
Jadi ada banyak masukan, ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan, dan kita mau fokus. Jadi tahun ini kita mempunyai tema untuk fokus kita, bisa tolong dikeluarkan. Ya, Christ Disciples Breakthrough. Jadi ini akan menjadi tema kita sepanjang tahun ini. Jadi Indonesianya Bapak Ibu ya, Indonesianya terobosan murid Kristus yang membangun baiknya melalui komunitas dan komunitas. Saya tambahkan yang membangun baiknya, karena kita nggak boleh lupa bahwa itu penting sekali. Ya, Bapak Ibu bisa ngalamin terobosan, bisa. Saya percaya. Mungkin Bapak Ibu ngalamin terobosan dalam hal jasmani. Tapi saya mau katakan kalau terobosan itu tidak melibatkan Tuhan, terobosan itu akan terjadi hanya sementara. Percaya? Ya, mungkin Bapak Ibu berdoa untuk keuangan. Tapi begitu ngalamin terobosan itu sementara. Karena Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Nah, kita mau tahun ini kita mengandalkan Tuhan supaya terobosan kita bukan menjadi terobosan yang sementara. Terobosan kita menjadi terobosan yang terus menerus sampai kita melihat nanti Bapak Ibu satu generasi yang Tuhan siapkan untuk mengambil alih apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Ya, saya melihat begini Bapak Ibu. Kalau kronologinya ada yang memulai, ya teman-teman yang memulai. Ada Mas Bambang sebagai bapak yang memulai Abala Lombok ini. Ada beberapa teman-teman juga yang terlibat di dalamnya. Nah, kita yang terlibat di dalamnya, kita berdiri sampai hari ini. Tapi pernah nggak kita melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana Abala Lombok nantinya? Pernah nggak kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang hari ini kita ada di dalamnya 5-10 tahun ke depan? Loh, saya harus berkata seperti ini, kenapa Bapak Ibu? Biasanya kalau bisnismen, dia akan menyiapkan anaknya untuk meneruskan usahanya, betul? Ya. Tapi kadang-kadang kita lupa menyiapkan anak-anak generasi-generasi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan selanjutnya. Ya, kita fokus kepada bisnis supaya bisnis kita bisa kita turunkan ke anak-anak kita, ke generasi kita. Tapi kita lupa bahwa ada pekerjaan yang lebih besar, yaitu pekerjaan Tuhan yang harus kita juga wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, makanya saya coba minta Bapak Ibu coba lihat kiri kanan Bapak Ibu dan katakan, kamu adalah generasi selanjutnya. Ya, jadi dalam ruangan ini saya percaya tidak ada yang menjadi penonton. Firman Tuhan katakan di Yoel, di Kisah Para Rasul 2 itu bahwa anak-anak muda akan mendapat penglihatan, teruna-teruna mendapat, orang tua mendapat mimpi, anak-anak muda mendapat bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan. Jadi di sini nggak ada yang terlalu muda dan juga nggak ada yang terlalu tua. Ya, jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu berkata, saya mau terlibat Tuhan, Bapak Ibu akan dapatkan penglihatan, dapat mimpi, dapat nubuatan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi kalau kita punya anak, punya mimpi yang besar buat anak kita. Dia nggak akan hanya sekedar kerja, cari uang, udah hidupnya gitu aja. Cukup secara ekonomi, tapi tidak pernah terlibat di dalam kegerakan dan rencana Tuhan. Bapak Ibu bisa ngerti ya sampai saat ini ya? Ya, bisa ngikutin saya. Jadi yang harus kita bangun adalah bagaimana Bapak Ibu hidup kita memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Nah, terobosan rohani, apa itu terobosan rohani? Terobosan rohani yaitu memiliki cara pandang Allah supaya kita bisa melihat dan memandang seperti Allah memandang. Dan apa yang harus kita punya supaya terjadi terobosan rohani Bapak Ibu? Nah, banyak orang lupa ini. Kita harus punya iman. Ya, tanpa iman segala sesuatu tidak akan terjadi. Cek. Tanpa iman segala sesuatu tidak akan terjadi. Jadi yang harus kita punya sebelum kita mau alami terobosan adalah iman. Perkataan kita bisa menjadi perkataan iman, tindakan kita bisa menjadi tindakan iman. Nah, hari ini kita berkata-kata, kita bertindak, mungkin kita nggak melihat hasilnya nanti. Kita udah punya gambaran, mimpi. Tapi pada saat kita berkata-kata, kita bertindak, kita berjalan kepada mimpi kita, nanti mimpi kita digenapi. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Dulu pada saat saya lahir baru, hidup saya hancur kan. Saya cuma punya satu kerinduan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau ikut semua kegerakan Tuhan dalam hidup saya.
Jadi makanya saya ada di mana-mana. Maksudnya ada di mana-mana tuh ada di pelayanan mana-mana Bapak Ibu. Bisa dijumpai di pelayanan misi, di pelayanan SPK, komsel, pengembalaan, bagi roti. Pokoknya hampir semua pelayanan kecuali prophetic. Gak masuk di sana waktu itu. Jadi nggak bisa. Talentanya bukan di sana. Saya tahu diri juga. Ya, dibanding saya bikin ribut nanti di propheticnya, lebih baik saya arah ke yang lain. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau ketinggalan kegerakan. Jadi pada saat ada kegerakan-kegerakan yang ada di Abalof KTC waktu itu Kelapa Gading, di zaman kami masih mahasiswa, masih dewasa muda, hampir saya ada di sana Bapak Ibu. Jadi saya bilang Tuhan, saya nggak mau ketinggalan kegerakan Tuhan. Saya mau ada di sana, ya. Saya mau ada di sana supaya saya bisa melihat, mengalami sendiri dan melihat orang-orang ngalamin Tuhan. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu berdoa buat seseorang dan seseorang itu dijamah Tuhan, ngalamin kasih Tuhan, rasanya gimana? Duit nggak bisa beli itu. Ya saya mau katakan duit nggak bisa beli itu, uang nggak bisa beli itu, harta nggak bisa beli itu Bapak Ibu. Tapi ada satu kepuasan bagaimana kita bisa berfungsi, memberi kontribusi, mengambil bagian dalam kegerakan Tuhan atas hidup orang itu dan atas kerajaan Tuhan. Pujian bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Pada saat kami berdoa, Tuhan jawab doa kami waktu itu. Dan saya lihat Bapak Ibu, itu membuat saya bisa bertahan. Kenapa? Kalau saya ketinggalan kegerakan Tuhan, saya akan mulai kegerakan yang lain, yaitu kegerakan dunia. Nah, saya mendorong Bapak Ibu, jangan sampai mau ketinggalan kegerakan Tuhan. Ya, banyak kegerakan Tuhan yang akan terjadi. Jadi kita nggak boleh hanya nonton. Terlibat di dalamnya Bapak Ibu, ya, terlibat di dalamnya. Baru kita bisa rasakan, oh Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Nah, saya akan mulai Bapak Ibu. Jadi saya akan jelaskan apa yang kemarin kami sepakati di dalam rapat. Jadi kita mau bangun ini menjadi fokus kita bersama. Jadi Christ Disciples Breakthrough. Jadi kenapa kita mengambil Christ? Jadi kita punya satu kesepakatan bahwa Tuhan harus yang utama. Ya, ini juga bicara up. Next, boleh slide selanjutnya. Ini juga bicara up hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Selama ini kita belajar bahwa kita adalah baitnya. Seperti firman hari ini, kita baitnya, kita bangunannya, dan kita harus punya hubungan. Ya, bagi kami Bapak Ibu, kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita udah mati secara rohani. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengerti, mendengar suara Tuhan kalau kita mati secara rohani? Orang mati nggak dengar apa-apa. Hanya orang hidup yang mendengar, bertindak, melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau hari ini kita mati dan kita sadar kita mati secara rohani, mari kita mulai lagi kembali, bangkit. Kita mulai lagi minta teman-teman kita doakan kita. Jangan mau jadi penonton. Ya. Dan saya lihat Bapak Ibu, saudara sekalian, banyak perubahan yang terjadi pada saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, amin. Saya lihat banyak sekali apa yang mustahil bagi manusia itu nggak mustahil bagi Tuhan dan terjadi dalam kehidupan komsel kami. Saya lihat, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Jadi bagaimana kita membangun ini Bapak Ibu? Kita nggak akan bosan-bosan melakukan Roma 12 ayat 1 dan 2. Amin. Ya, mempersembahkan tubuh, kita mempersembahkan pikiran kita, mempersembahkan hati kita, mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup setiap hari, setiap saat, supaya kita connect dengan Tuhan. Amin. Ya, orang yang hidup dia akan mendengar kapanpun Tuhan ngomong. Tapi orang yang mati secara rohani, mungkin Tuhan muncul di depan dia pun dia nggak akan ngerti dan sadar, karena panca indera rohaninya sudah mati. Jadi yang kita perlu bangun adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi pada saat nanti sepanjang tahun ini kita akan sering bahas mempersembahkan tubuh menjadi baitnya. Bapak Ibu nggak boleh berkata bosan. Inilah kita. Inilah hidup kita, inilah identitas kita, inilah keberadaan kita sebagai baitnya, sebagai tubuhnya, sebagai rumahnya, keluarganya di mana Tuhan mau diam.
Betul? Ya. Kalau kita bahas makanan aja bisa bertahun-tahun, masa bahas pekerjaan kita bosan? Iya. Kan lucu ini. Iya. Ini udah logika terbalik. Iya. Ya, jadi pada saat kita bangun keintiman kita sama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan rubah kita. Amin. Ya, coba keluarga saling lihat, Tuhan akan rubah kamu. Ya. Suami katakan sama istri, Tuhan akan rubah kamu. Anak-anak muda katakan, Tuhan akan rubah kamu. Ya, pada saat kita memperbaiki hubungan kita, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, kita up dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam kata Christ ini, kami juga menaruh ada nilai-nilai yang kita akan jalankan bersama. Ya, boleh slide selanjutnya. Jadi Christ ini adalah akronim. Ya, jadi yang pertama C itu bicara care, peduli, mengasihi. Ya, kami ambil yang umum supaya Bapak Ibu kita bisa keep up sama-sama, bisa berjalan sama-sama. Jadi kita mau peduli dengan apa? Dengan pakai kasihnya Kristus. Ya, ini nilai-nilai yang kita mau bangun dalam jemaat, dalam komsel, dalam keluarga. Kita harus peduli Bapak Ibu. Ya, walaupun mungkin kita nggak bisa peduli semuanya. Yang paling kasihan PKS, jarang ada yang dipeduli sama PKS ya. Terima kasih Pak. Ya, betul ya Mas ya. Terima kasih Pak. PKS mengalami tekanan batin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang menjadi anggota komsel harus sering-sering doakan PKS ya. Ya, jangan hanya mau dipeduliin, jangan hanya mau ditanya gimana kabarnya. Sekali-kali bayarin PKS yang makan. Maksudnya saya nggak nyinggung yang ini enggak. Ini mungkin curahan hati yang kebetulan saya wakili. Ya, jadi nilai ini harus kita punya. Care, peduli. Peduli dengan kasihnya Kristus. Ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, gak ada cara lain untuk dunia tahu kecuali kita saling mengasihi. Ya. Makanya care, peduli satu dengan yang lain. Jangan ditinggal aja orang-orang yang lama. Ya, mulai follow up mereka, mulai tanya. Kadang-kadang jawabannya mungkin judes, kadang-kadang jawabannya nggak nyaman di telinga kita. Tapi ya kita tetap harus care, peduli. Ya. Bagaimanapun kalau kita bilang Tuhan saya nggak punya hati, berdoa sama Tuhan minta hati. Nggak ada cara lain. Itu cara terakhir dan itu ampuh. Betul? Ya, itu cara terakhir dan itu ampuh. Gitu loh. Saya udah praktekin berkali-kali. Cuma kadang-kadang kedagingan kita terlalu kuat sehingga membuat kita biarin aja deh mau-maunya dia. Tapi hari ini Tuhan ingatkan melalui firman-Nya bahwa kita harus care, peduli. Nah, aplikasinya gimana? Aplikasinya di Matius 25:36. Ini cerita tentang Tuhan, cerita kepada murid-muridnya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi saya lihat contoh ini ekstrim. Firman ini berkata ekstrim. Ya, pas telanjang kasih pakaian. Pada saat sakit kamu melawat. Pada saat dalam penjara kamu mengunjungi aku. Kita ini cuma telepon tuh, WhatsApp, susah amat ya kadang-kadang. Betul? Betul nggak? Ya. Ya, betul? Ya. Jarang kita WhatsApp PKS kita. Jarang kita WhatsApp satu dengan yang lain. Jarang kita tanya karena kesibukan. Nah, kita mau bangun nilai, ya, koridor firman Tuhan yang kita mau praktekin bersama-sama. Coba kita tanya, coba kita say hi, coba kita tanya, kamu udah makan belum? Ya kan? Ya, kamu udah gosok gigi belum? Kamu udah ngopi belum? Ya, Bapak Ibu, mama saya itu masih suka WhatsApp saya. Dia bilang gini, Wan, gimana kabar? Nama Chinese saya Aguan. Aguan. Ya, Wan, gimana kabar? Kadang-kadang saya lupa balas, saya coba buka, saya nggak balas. Ya, tapi pada saat saya baca lagi, saya telepon mama saya supaya komunikasi tetap ada. Dan di kalimat terakhir itu mama selalu ngomong gini, jangan lupa doa. Ya, selalu nasihat orang tua, jangan lupa doa. Ya, dulu jangan lupa makan, sekarang jangan lupa doa. Karena saya bilang sama mama saya, Ma, kami pasti makan, nggak mungkin nggak makan. Nah, ternyata kasih ini pasti melekat.
Bagaimanapun kasih melekat dalam hidup setiap kita, karena kita muridnya Tuhan, karena ada kasih dalam hidup kita. Nah, ini yang mau kita praktekkan, ya. Jadi C itu bicara care, peduli lewat kasih. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, akronim selanjutnya adalah H, humble. Ya, humble, rendah hati. Ya, Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini bicara siapa? Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan sombong, nggak mungkin Tuhan mau turun. Dia ngelihat kita, kalau dengan cara kita ngelihat sesama kita, gua empat sama lu. Udah terlalu banyak kasih karunia diberikan, tetap aja sama. Ya kan? Ngomong mau berubah, besok lakukan lagi. Nah, tapi ada satu hal yang kita harus pelajari dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak mementingkan egonya, ya, melainkan Dia mengambil seorang hamba, mengosongkan dirinya sama seperti kita supaya Dia bisa menebus kita. Nah, Bapak Ibu, kita harus belajar rendah hati. Belajar dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ya, belajar dari mana? Dari Tuhan Yesus. Nah, tujuan kita rendah hati untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita punya nilai yang sama, yaitu di Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, kita belajar rendah hati supaya apa? Kita bisa melayani. Ya, pada saat kita rendah hati, kita pasti melayani. Saya ingat waktu itu ada statement pada saat kami datang ke Pria Sejati, mereka ngomong gini, tinggalkan gelarmu, tinggalkan jabatanmu, tinggalkan statusmu. Pada saat kamu di sini di Pria Sejati, kamu ini hamba. Dan jadi kita sadar Bapak Ibu, apa yang kita punya hari ini titipan, ya. Tetangga kita sudah ngomong itu semua titipan, ya, gak ada yang kekal. Tapi pada saat kita menyadari bahwa kita adalah hamba, mindset kita berubah. Betul? Ya. Ya, kalau mindset kita pemilik, kita akan pertahankan. Tapi mindset kita kalau kita hamba, oh, Tuhan nggak ada yang perlu saya pertahankan. Saya datang ke dunia kosong kok. Ya, datang kosong pergi kosong kan? Ngerti maksudnya ya? Ya. Datang nggak punya apa-apa, pergi juga nggak bisa bawa apa-apa. Ya. Nah, pada saat kita punya spirit nilai ini Bapak Ibu, kita akan belajar bahwa rendah hati itu bukan sesuatu yang sulit. Ya, kita akan lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Ya. Ya, kita akan melayani dengan sukacita. Nggak perlu lagi dipaksa-paksa, ditendang-tendang. Enggak Bapak Ibu. Orang yang rendah hati dia ngerti, sama seperti Tuhan datang, Tuhan melayani dipaksa nggak? Enggak. Dia melayani dengan kesadaran penuh. Nah, begitu juga dengan kita. Nilai ini harus kita punya, rendah hati, supaya kita bisa melayani apa yang Tuhan percayakan buat jemaat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, akronim selanjutnya adalah R, respect. Ini kemarin juga sudah dijelaskan. Jadi hormat kepada sesama. Ya, di sini ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Ya, mungkin anak-anak yang muda saya lihat jarang ngomong kalau ketemu yang senior. Ya, mungkin ada jarak yang terlalu jauh. Ya, menurut mereka jauh, menurut kita biasa aja. Ya, karena kita yang senior kan. Ya, jadi kita mau katakan pada adik-adik yang muda, nggak usah takut sama yang tua. Kita nggak makan kalian kok. Ya, kita nggak makan kalian. Yang perlu kita bangun adalah rasa hormat. Seperti yang kemarin Darwin cerita. Ya, kita juga hormat sama kalian karena tanpa kalian kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Nah, hormat ini harus kita bangun Bapak Ibu. Bagaimanapun hormat ini harus kita bangun. Ya, saya lihat ada dua hal yang penting, yaitu bagaimana Daud menghormati Saul sebagai rajanya. Waktu itu Saul mau bunuh Daud. Betul? Ya. Ada 2-3 kali kesempatan di mana Daud bisa bunuh Saul sebenarnya sebagai raja. Tapi Daud ngomong, saya tidak akan menyentuh, memegang orang yang diurapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu bangun hormat, respect sama pemimpin. Kenapa? Serius, pemimpin itu otoritas kita. Dia payung tak terlihat yang Tuhan taruh atas hidup setiap kita. Pada saat kita hormat,
atas otoritas kita, pada saat kita hormat kepada orang yang lebih tua, orang tua, pemimpin rohani, bos kita, pemimpin kita di kantor, itu payung Tuhan sediakan, kita nggak bisa lihat. Ya, saya belajar untuk hormat kepada pemimpin saya walaupun pemimpin saya salah, itu susah. Tapi hormat itu harus kita tunjukkan. Kalau keputusan yang dibuat salah, kita bicara hati ke hati, bukan kita natuk di luar. Ya, dulu saya tukang tanduk, makanya saya bisa cerita hidup saya. Kalau saya nggak setuju, saya tanduk-tandukin sama pemimpin saya. Saya bikin grup, pemimpin salah nih, nggak usah dilakukan. Apa yang dia perintahkan nggak usah dilakukan. Sampai saya ngerti bahwa kenapa saya begini ya? Kok saya mau membuat permusuhan di tengah-tengah komsel dan gereja? Nah, di situ saya bertobat. Apapun yang pemimpin katakan, baik itu orang tua kita, orang tua bisa salah, setuju? Pemimpin di kantor bisa salah, pemimpin di perusahaan bisa salah, pemimpin rohani bisa salah, tapi kita percaya bahwa mereka otoritas yang Tuhan kasih. Hormat pada mereka. Pada saat kita hormat sama mereka, sadari Bapak Ibu bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan. Ya. Nah, ini yang kita mau bangun. Yang generasi muda hormat kepada generasi yang lebih tua. Yang lebih tua hormat kepada generasi yang lebih tua lagi. Ya. Jadi hormat ini bicara sikap kita kepada satu dengan yang lain. Ya. Jadi kita belajar bahwa apapun kelemahan yang ada bukan untuk digosipkan, bukan untuk dibicarakan. Tapi kalau melihat kelemahan yang ada, selesaikan dengan baik. Cari solusi yang terbaik. Amin. Amin. Jadi kalau kita saling menghormati, Bapak Ibu, luar biasa. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Nah, akronim yang selanjutnya adalah I, inspiration. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, saudara sekalian, inspiration ini bicara apa sih? Bicara teladan. Ya, bicara teladan. Saya percaya kita hidup bisa menjadi inspirator bagi yang lain. Amin. Amin. Ya, pada saat Bapak Ibu melihat, gue lihat hidup lu, gak apa-apa ya saya pakai gua lu ya, karena saya masih muda nih. Gue lihat hidup lu, gue tertarik loh. Ya, saya tertarik lihat hidup kamu loh. Bagaimana Tuhan pakai kamu, Tuhan angkat kamu, Tuhan rubah kamu hari ini, keluarga kamu ini. Saya mau dong, saya mau ikut Tuhanmu dong. Nah, Bapak Ibu pernah nggak kita berpikir seperti itu? Masa nggak pernah? Iya. Pernah lah. Pernah kan? Saya lihat bisnismu, Tuhan berkati loh. Saya mau tahu dong, kamu jalanin bisnisnya gimana? Saya lihat keuanganmu luar biasa ya, kamu bisa jadi berkat buat orang-orang yang nggak mampu. Bagaimana sih cara kamu kelolanya? Nah, Bapak Ibu sadar nggak bahwa Tuhan mau membuat terang kita bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka yang melihat apa yang menjadi perbuatan kita itu memuliakan Bapa di surga. Ya, tapi kalau Bapak Ibu konflik, ya nggak selesai konfliknya, apa yang mau dimuliakan? Betul? Ini saya ngomong apa adanya ya. Kalau kita konflik, saya percaya kalau kita berdua sudah anak Tuhan pasti selesai. Dalam satu komunitas kita anak Tuhan semua pasti selesai. Udah dikasih jalan keluarnya, cuma tinggal mau praktek apa enggak. Bagaimana terang kita dalam keluarga, dalam komunitas bisa mencapai yang luar, kalau di dalam ini kita masih gontok-gontokan. Apa bahasa orang sini? Jagur-jaguran. Berjaguran. Ya. Apa yang mau kita inspirasikan? Kita mau beri inspirasi apa buat mereka? Gak ada, Bapak Ibu. Mereka kan berkata, sama aja hidup orang percaya. Gak ada bedanya kok. Gitu loh. Tapi kita nggak mau seperti itu. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Coba lihat kiri kanan lagi. Coba kita katakan, terangmu harus bercahaya. Katakan pada kiri kanan kita, terangmu harus bercahaya loh. Kita harus jadi inspirasi bagi sesama kita. Ya. Dan Bapak Ibu, pada saat kita mengizinkan orang lain terangnya bercahaya, kita lihat ada banyak warna dalam gereja kita. Ya, ada banyak orang-orang yang akan Tuhan munculkan.
yang menjadi inspirator buat kehidupan kita seluruhnya. Ya, setuju? Dan itu saya percaya akan terjadi Bapak Ibu. Tahun ini kita akan melihat ada banyak orang-orang yang jadi teladan. Anak-anak muda, firman Tuhan bilang jadi teladan lewat kasih, perbuatan, tingkah laku, kesucian, kekudusanmu. Dan saat mereka lakukan itu akan terjadi Bapak Ibu, dan kita support. Ya. Nah, next selanjutnya, nilai yang selanjutnya adalah S, submission, penundukan diri. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah Bapak Ibu, bicara submission, penundukan diri ini yang sulit sebenarnya. Ya, submission itu menurut saya bicara di dalam hati. Bagaimana kita tunduk kepada apa yang otoritas kita sampaikan, kepada rekan kita sampaikan, dan kita bisa lakukan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya, biasanya pada saat kita sepakat, di dalam hati mungkin masih, gua nggak setuju nih, tapi nggak berani ngomong. Betul? Betul. Ya, betul ya? Ya. Betul. Terus, gua nggak setuju, gua nggak ngelakuin deh. Nah, itu tidak ada penundukan diri satu dengan yang lain. Saya bukan bicara penundukan diri kepada otoritas. Kalau dengan otoritas aja nggak bisa tunduk, apalagi dengan sesama level yang sama. Nggak mungkin tunduk, apalagi dengan level di bawah kita. Nah makanya di dalam kekristenan itu Bapak Ibu, kita perlu yang namanya tadi rendah hati, bukan rendah diri. Ya, kita perlu yang namanya rendah hati supaya kita bisa belajar menundukkan diri. Nah, teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya penundukan diri yang total kepada Bapa di surga. Setuju? Ya. Ya, apa yang Bapa perintahkan Tuhan lakukan, tanpa ada satu pertanyaan, tanpa ada satu sanggahan, tanpa ada satu tawaran. Kalau Bapa bilang kamu harus mati, ya biar kehendakmu Bapa yang jadi. Tuhan Yesus kalau kita lihat nggak pernah komplain dalam Alkitab. Betul, tapi kita sering komplain. Tuhan kenapa gini? Tuhan kenapa gini? Tuhan pemimpin saya kenapa gini? Ini kenapa gini? Orang tua saya kenapa gini? Tapi kita baca di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah komplain. Dan penundukan diri ini penting Bapak Ibu, supaya kita bisa berjalan terakhir nanti bersama-sama. Kalau kita nggak pernah tunduk kepada pemimpin kita nggak mungkin tunduk kepada istri kita. Kita nggak mungkin tunduk kepada anak kita, sikap hati yang benar. Ya, kalau kita merasa paling pintar, nah ini yang bahaya. Ya, dulu saya suka pakai baju tuh. Kalau botak di depan, dia memang pintar. Kalau botak di belakang, suka mikir. Kalau botak semuanya, dia pikir dia pintar. Saya suka pakai baju itu dulu. Saya minta maaf, saya tidak menyinggung bapak-bapak yang lain. Ya, dulu saya juga botak. Ya, nah, jadi pada saat kita menganggap kita lebih penting, lebih hebat dari yang lain, maka tidak ada penundukan diri. Nah, Bapak Ibu, proses ini nggak gampang. Di dalam tim kita belajar juga bagaimana pada saat kita menghargai, menundukkan diri buat keputusan yang sudah dibuat. Dan di dalam komsel pun kita lakukan itu, betul? Ya. Ya, saya percaya di sini nggak ada komsel yang tidak ada penundukan diri. Itu di luar sana. Semua di sini udah mempersembahkan tubuh belajar bersama-sama. Amin. Amin. Kalaupun ada harus segera selesai. Yes. Amin. Amin. Mas kalau paling kenceng Mas. Yes. Ya, harus selesai Bapak Ibu. Nah, submission ini penting untuk kita punyai. Ya, penundukan diri harus kita punyai. Ya, makanya submission, rendah hati, humble, submission itu berjalan bersamaan. Kalau kita nggak punya nilai ini, pada saat kita melihat, nggak cocok sama saya, nggak ada penundukan diri, kita akan keluar dari awal. Nggak apa-apa. Saya belajar sekarang, nggak apa-apa. Bapak Ibu kalau mau keluar, visi kita nggak sama, it's okay, no problem. Gereja ini punya Tuhan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya visi yang sama dengan Abah Love, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, saya ajak gabung supaya kita sama-sama jadi berkat bagi kota, bagi Amin. keluarga.
Tapi kalau visinya untuk diberkati, salah Bapak Ibu. Abalon bukan bicara berkat. Kita bicara menjadi murid Kristus. Yes. Makanya kita mengambil tema disciples, murid Kristus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir, yang nilai-nilai yang kita hidupi bersama. Teamwork atau kerjasama tim. Ya, nah ini menarik karena ini proses bagi kami juga, dan ini proses bagi Bapak Ibu di dalam tim. Ada tim SPK, tim Komsel, tim Prophetic, tim Asyir, semua ada dalam tim kan ya Bapak. Yeah. Gak ada yang running sendirian, betul? Yeah. Nah, hidup dalam tim, apa yang harus kita punya? Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kalau hidup dalam tim, mau menang sendiri, susah, bubar nih tim. Yeah. Ya, tapi kalau kita hidup dalam tim, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, kita lihat tim kita ada di tim yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, tim itu juga ada akronimnya kan, ada singkatannya kan ya. Together, everyone achieve more. Ya, jadi bersama-sama setiap orang mendapatkan lebih. Ya. Ada lagi bahasa Inggrisnya gini, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. Nah, nggak ngerti saya. Yang artinya gini, kalau mau cepat, pergi sendiri, lakukan sendiri. Oh ya. Tapi kalau mau pergi jauh, berjalan jauh, lakukan bersama-sama. Yes. Amin. Ya. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan sendiri cepat, tapi lupa yang di belakang. Habis itu nanti burn out sendiri di depan, karena nggak ada yang support. Karena Tuhan nggak pernah menciptakan kita jadi one man show, Superman. Hidup dalam tim. Ya, makanya pada saat kita bicara tim, pada saat tim kita belum bisa berjalan cepat, ya kita harus rangkul mereka, ajar mereka, kasih tahu mereka, ya kasih hidup, kasih waktu untuk orang berproses juga. Ya. Ini yang kita sering lupa. Pokoknya maunya cepet. Nah saya juga dulu begitu. Ini saksi hidupnya ada di depan ini nih. Yang mana ini? Yang Anas ini. Wengi ini teman saya seperjalanan 20 tahun bersama dengan Tuhan. Jadi Anas menjadi korban penindasan saya juga. Paham ya? Jadi saya sering buat dia nangis dulu. Kenapa? Karena saya maunya cepat, saya kasar. Saya nggak ngerti posisi dia. Bahasa Inggris itu kita nggak pernah taruh sepatu kaki kita di sepatunya dia, jadi kita nggak tahu apa yang dia alami. Dan saya paksa dia, sampai akhirnya dia juga bilang, lu kok gini sih paksa-paksa gua? Ya kan kita punya visi, orang lain nggak punya visi, kita harus cerita visi. Iya. Kita harus ajak dia pelan-pelan capai sama-sama. Nah, saya nggak bisa paksa dia. Itu loh, lihat loh, 5 tahun lagi gini. Jadi lu harus lompat langsung ke 5 tahun lagi, tanpa lewatin proses yang ada. Nah itu terjadi. Beberapa orang akhirnya, saya pernah cerita ini, beberapa orang akhirnya menghindari saya. Kenapa? Karena saya suka maksa. Mereka cari teman saya yang gembala, yang dengerin terus. Ya, saya waktu itu juga tertuduh. Saya bilang, kok Tuhan, mereka nggak anggap saya sebagai PKS pemimpinnya ya. Mereka dengerin yang lain. Nah di situ saya belajar. Ternyata cara saya salah. Saya nggak bisa paksa orang kepada apa yang saya mau, tapi saya harus cerita Tuhan mau apa, harusnya itu yang benar. Tuhan mau apa atas hidup kamu, hidup setiap kita capai sama-sama. Ya. Nah akhirnya di situ saya belajar Bapak Ibu, oh iya ya saya harus banyak berubah. Nah makanya mungkin yang paling banyak lihat saya berubah pasti istri saya. Mungkin yang lama-lama bisa lihat saya berubah, yang baru mungkin nggak kenal saya, ya cuma tahu pada saat saya khotbah di depan. Nah tapi ini menjadi proses hidup, bahwa kita harus ada di dalam tim 2-3 orang supaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan itu bisa terlaksana. Pengkhotbah 4 ayat 9-12 berkata seperti ini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas?
Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kita tidak pernah punya konsep one man show di sini. Bahkan tim kepenatuan itu bicara tim penatua itu lebih dari satu. Ya, jadi Abba Love kita belajar percaya bahwa kita hidup di dalam tim, bergerak di dalam tim. Ya, tim apapun yang akan terbentuk nanti, saya percaya tim itu adalah tim yang baik. Amin. Amin. Yes. Setuju? Ya, pelayanan apapun nanti yang terbentuk pada saat kita tanya Tuhan itu adalah pelayanan yang baik, dikerjakan oleh orang-orang yang terhebat, ya, punya kompetensi di sana, kasih waktu, kasih hidup, supaya kita bisa melihat bahwa ini kerjaan bersama, bukan kerjaan satu orang. Ya, saya bersyukur. Maksudnya gini, ada contoh bahwa Mas Mamang nggak pernah ngomong secara langsung pada saat lagi emosi. Ini adalah gue yang bangun tuh, nggak pernah. Betul? Pernah dengar ya? Pernah. Karena ini adalah pekerjaan tim. Mas Bambang sebagai bapaknya. Ya. Tapi kalau ada orang yang berkata tanpa saya ini nggak bisa berdiri, betapa sombongnya orang itu. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang bekerja di balik orang itu. Ya, bisnis kita, keluarga kita, semuanya punya Tuhan. Kembali lagi Tuhan kasih istri sebagai tim, anak-anak sebagai tim, ya, rekan sekerja sebagai tim, pemimpin sebagai tim, orang yang dipimpin sebagai tim untuk kita berjalan bersama-sama capai apa yang Tuhan mau. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nangkep dan ngerti ini, nggak susah di tahun ini untuk kita lahirkan orang-orang baru, bekerja dalam tim, melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi kita bicara up dan nilai-nilai yang akan kita hidupin. Sekarang kita bicara in. Nah, ini yang menjadi fokus kita tahun ini. Disciples, bicara build, membangun, ya. Membangun baiknya melalui komunitas dan pemuritan. Jadi kita akan dibangun di dalam komunitas dan pemuritan. Ya, 2 Timotius 2 itu berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya punya mimpi, para pemimpin punya mimpi bahwa akan ada pemimpin yang baru, bahwa akan ada generasi yang baru. Amin. Coba sedikit amat. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu pernah nggak punya mimpi bahwa kita akan melahirkan orang-orang yang seperti kita? Ya. Pemimpin melahirkan pemimpin, PKS melahirkan PKS, ya, chef melahirkan chef. Setuju? Ya. Nggak mungkin chef melahirkan petani, bidangnya beda. Ya, koki akan melahirkan koki, dia akan muridin koki. Begitu juga pemimpin akan muridkan pemimpin. PKS akan muridkan PKS, guru akan melahirkan guru. Nah, kalau kita melihat ini semua Bapak Ibu, kita tahu itu hanya bisa tercapai pada saat kita ada dalam namanya pemuritan. Kita bisa serupa Kristus hanya dalam pemuritan. Pemuritan ini sarana yang Tuhan kasih untuk setiap kita supaya kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena di dalam pemuritan kita belajar untuk akuntabilitas, bertanggung jawab. Di dalam pemuritan kita terbuka, di dalam pemuritan kita belajar untuk kita terbuka apa adanya, terima nasihat, terima teguran. Dan di dalam pemuritan juga Bapak Ibu kita punya visi yang sama, menjadi serupa Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada dalam komsel dan belum ada dalam pemuritan, Bapak Ibu harus segera masuk. Karena kita nggak mau jadi murid yang nggak jelas. Fokus kita udah jelas, Christ disciples, muridnya Tuhan. Yes. Kalau kita bukan dalam komunitas pemuritannya Tuhan, berarti kita muridnya orang lain. Udah jelas. Yes. Makanya hari ini masuk dalam komsel, masuk dalam pemuritan, supaya kita benar-benar di akhir tahun nanti, 2 tahun, 3 tahun, kita bertumbuh kepada keserupaan seperti Kristus. Nah, ini yang mau kita capai bersama-sama. Jadi tahun ini Bapak Ibu saya katakan kita akan sedikit, mungkin banyak sibuk, banyak waktu akan kita pakai.
Tahun lalu kita sudah santai, betul? Tahun lalu udah banyak waktu mungkin yang kita gunakan lebih banyak di rumah, tapi tahun ini kita harus kejar ketinggalan yang ada supaya kita melihat 5 tahun, 10 tahun lagi ada generasi yang baru. Ya. Amin. Mas Bambang udah umur 50, 55. 10 tahun lagi 65. Ya, tim F1 itu udah 40 semuanya. Istilahnya orang Jakarta udah bangkotan. Ya, udah bangkotan, udah tua semuanya. Ya. Saya bermimpi ada generasi 30 Bapak Ibu. Ada generasi 20, ada generasi 15. Maksudnya umurnya 15, 20, 25, 30, 35. Kalau kita lakukan itu, apalah pasti bertahan. Ya. Dan kita akan melihat kegerakan yang lebih besar lagi. Nah, saya harus punya mimpi. Karena kalau saya nggak punya mimpi, hidup saya nggak terarah. Ya. Kalau saya punya mimpi, berarti saya harus mempersiapkan supaya mimpi saya jadi kenyataan. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya mimpi, Bapak Ibu akan seperti layangan putus. Tapi kalau Bapak Ibu punya mimpi, mulai dipersiapkan dari hari ini. Yes. Mimpi buat anak kita, mimpi buat komunitas kita, mimpi buat pelayanan. Nah, ini yang mau kita bangun. Hidup dalam komsel, hidup dalam pemuritan. Ya, saya percaya komsel dan pemuritan akan menjadi sarana Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa supaya kita diproses. Ya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak kita diproses dalam komsel dan pemuritan? Banyak Bapak Ibu. Ya, saya juga diproses untuk mengampuni dalam komsel. Kalau dalam bisnis ya udah kita tinggalin aja. Ya toh, tapi dalam komsel nggak mungkin ditinggalin. Bagaimanapun ketemu setiap hari. Bagaimanapun kita sudah keluar statement kamu adalah saudaraku. Betul? Pada saat kita ngomong kamu adalah saudaraku, disakitin, sakit gak? Sakit. Nah, hubungannya yang rusak, statusnya tetap saudara. Untuk memperbaiki hubungannya rusak harus apa? Mengampuni dan diampuni. Nah, jadi kita kembali kepada dasar-dasar yang Tuhan sudah ajarkan. Kalau kita semua praktek Bapak Ibu, saya percaya nggak ada yang sakit hati. Saya percaya nggak ada yang akan nuntut, nggak ada yang akan maksa. Kita semua ngerti, semua orang punya waktu dan prosesnya. Nah, kalau kita lakukan itu, saya percaya ini ruangan nggak cukup. Kenapa orang melihat nih, hidupku beda ya, beda ya. Gue mau kenal Tuhan, gue mau ikut Tuhan, waduh. Saya belum pernah ketemu yang seperti itu. Tapi saya berdoa supaya orang lihat hidup Bapak Ibu dan Saudara, bilang saya mau ikut Tuhan, saya mau percaya Tuhan. Tanpa kasih nggak mungkin. Orang akan rasakan itu. Nah, saya berdoa tahun ini komsel dan pemuritan akan menjadi komsel dan pemuritan yang luar biasa. Ya, kita yang bukan apa-apa menjadi berarti di dalam komsel. Kita yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang berguna, berfungsi di dalam komsel. Nah, ini yang mau kita capai bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir. Tadi itu build yang akan kita bangun bersama-sama. Yang terakhir Bapak Ibu itu bicara out. Out itu bicara breakthrough. Out itu bicara send. Nah, Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19-20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Jadi kita punya up, kita punya in, kita berharap ada out. Setuju? Ya, kita berharap apa yang kita lakukan Tuhan. Kami rindu ada jiwa-jiwa baru ditambahkan. Kami rindu Tuhan ada terobosan. Kalau hari ini Bapak Ibu merindukan terobosan, yaitu kesembuhan, kita rindu setelah kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, ada terobosan dalam hidup kita. Ya, yang hubungan rusak, rindunya apa? Apakah rindunya uang? Enggak, rindu hubungan dipulihkan. Itulah terobosan yang diharapkan. Ya, yang sakit, terobosannya apa? Sembuh. Yang suaminya belum percaya Tuhan, terobosan tahun ini apa? Suaminya, keluarganya percaya Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya nggak ada terobosan yang lain selain kita melihat orang-orang yang kita sayangin, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka ngalamin Tuhan. Amin. Ya, mereka ngalamin Tuhan.
Jadi mereka rasain kasihnya Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita. Bagaimana orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, mereka boleh alami Tuhan. Ya, kami berdoa lama Bapak Ibu untuk beberapa anggota Komsel. Kita berharap tahun ini juga menjadi tahun terobosan, tahun jawaban doa Tuhan atas keluarga kita. Ya, bukan hanya bicara soal rohani sebenarnya, bicara juga soal jasmani. Apa yang kita rindukan tahun ini menjadi tahun di mana Tuhan bawa kita melihat janji Tuhan digenapi. Saya ngomong sama Erwin, suatu hari nanti kalau dia dan istrinya cerita tentang kebaikan Tuhan, kita akan nangis termehek-mehek. Ya, kita akan nangis karena kita tahu apa yang kita tabur nggak akan pernah sia-sia. Amin. Apa yang kita tabur dalam doa kita, dalam pengharapan kita nggak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu hati kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Ini terobosan yang harus kita capai. Ya, kita harus kasih waktu buat mereka juga. Ya, makanya saya bilang jangan habiskan waktu kita habis full untuk hal-hal nggak penting. Kasih waktu tabur buat mereka. Ya. Supaya mereka bisa tahu ini loh. Ini Tuhan, ini kasihnya. Ya, Bapak Ibu, sikap apa yang harus kita punya supaya kita bisa bertahan dalam up, dalam in, dan dalam out. Ya, kita harus punya sikap setia dalam proses dan progres. Apapun yang terjadi, apapun yang Bapak Ibu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya ini, Bapak Ibu akan burn out. Burn out itu artinya Bapak Ibu akan berhenti tengah jalan karena pengharapan Bapak Ibu nggak pernah tercapai. Untuk membuat orang percaya Tuhan itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Yes. Bagian kita hanya menabur dan menabur dan menabur. Bagian Tuhan adalah membuat orang itu terbuka mata hatinya. Amin. Ya. Dan hari ini saya melihat Tuhan bekerja Bapak Ibu. Makanya saya selalu katakan sama Erwin, Tuhan sedang bekerja. Kita nggak lihat caranya Tuhan, Ya. tapi Dia pasti bekerja. Amin. Ya. Dia pasti bekerja. Cuma kita nggak ngerti dan kita nggak tahu caranya. Tapi Dia bekerja di sana. Dan hari ini progresnya kelihatan Bapak Ibu. Dan progres itu menentukan bahwa kalau kita dulu nggak setia, kita nggak sampai pada titik hari ini. Ya. Nah makanya Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam Komsel, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang kita melihat manusia, orang yang mimpin kita, kita lupa ada pribadi yang lebih besar, Allah yang memilih kita, Allah yang telah menetapkan kita untuk kita pergi dan berbuah, dan buah kita itu harus tetap. Ya. Jadi Bapak Ibu, selamat datang dalam prosesnya Tuhan. Ya, Yes. selamat datang dalam prosesnya Tuhan. Kalau kita hari ini setia dalam proses dan dalam progres, di akhir tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi kita akan melihat apa yang kita kerjakan hari ini berbuah. Amin. Ada hasilnya. Bapak Ibu pernah putus asa, kami juga putus asa. Banyak doa kami yang sepertinya Tuhan gak jawab. Tapi pada saat kami baca firman Tuhan, Rasul Paulus pun doanya ada beberapa yang Tuhan gak jawab. Iya kan? Ada duri dalam daging yang Tuhan memang tidak pernah angkat. Rasul Paulus sudah berdoa, Tuhan tidak pernah angkat. Tapi dari situ kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidupnya Rasul Paulus. Dia sadar bahwa dia harus mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita semua berharap adanya terobosan. Ya, apapun itu, saya nggak tahu apapun yang Bapak Ibu bawa dalam pikiran, dalam hati, dalam pergumulan, berharap tahun ini terobosan. Amin. Tapi saya percaya begini, Bapak Ibu, pada saat kita intim dengan Tuhan, ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, Ya. dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Seberapa Bapak Ibu bergaul karib dengan Tuhan, di situ menentukan apa yang Bapak Ibu dapat. Ya. Kalau kita nggak pernah bergaul karib dengan Tuhan, kita hanya akan dengar cerita
Orang lain cerita, Tuhan genapi loh, Tuhan jawab doa saya, Tuhan lakukan ini. Kita hanya akan jadi penonton. Tapi kalau kita bangun hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami sendiri. Makanya saya bilang, saya nggak mau ketinggalan kegerakan-Mu Tuhan, tapi saya harus lakukan bagian saya. Cari Tuhan, punya iman. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat fokus ini bisa digenapi, kita harus cari Tuhan sama-sama. Amin. Kita harus bertindak sama-sama dalam iman. Ya, kita harus hidup dalam komsel dan dalam pemuritan bersama-sama. Dan kita akan mengalami terobosan bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu bahwa apa yang kita tulis ini bukan sesuatu yang susah. Ya, Tuhan menaruh visinya, menaruh hatinya buat setiap kita. Abalaf Lombok itu khusus, unik di mata Tuhan. Bagaimana kita menjalannya sebagai satu gereja itu menentukan Abalaf Lombok ke depannya nanti. Nah, saya percaya Bapak Ibu datang hari ini dengan satu pengharapan, ada terobosan di tahun ini. Amin. Ada fokus yang lebih jelas di tahun ini. Ada arah yang lebih jelas yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita di tahun ini. Nah, Tuhan mau kita kerjakan ini bersama-sama. Fokus dengan Dia, bangun hidup kita sebagai tubuhnya, rumahnya, baitnya. Hidup di dalam komunitas dan pemuritan, bangun hidup kita, menangkan orang-orang, cari orang-orang supaya mereka juga boleh kenal Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengambil bagian, jangan jadi penonton. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan bicaralah buat setiap kami Tuhan. Ini pekerjaanmu, ini rencanamu, ini visi dan panggilanmu. Kami adalah hamba-Mu. Kami adalah orang-orang pilihan yang Tuhan Kau sudah pilih kami masuk dalam kerajaan. Dan hari ini kami katakan kami mau berfungsi di dalam kerajaan. Kami mau melakukan panggilan kami. Kami mau kembangkan talenta kami. Kami mau berikan hidup kami Tuhan, waktu kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan, dana kami, daya kami. Bahkan kami mau berikan hidup kami seperti Engkau telah terlebih dahulu memberikan hidup-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mau buang jauh-jauh perasaan, sikap yang gak peduli Tuhan. Kami mau buang jauh-jauh Tuhan sikap sombong, tidak tunduk Tuhan. Kami harus sadar bahwa kami juga terang-Mu. Kami harus menjadi inspirasi tengah-tengah keluarga, tengah-tengah komunitas, tengah-tengah gereja. Kami sadar bahwa kami gak bisa mencapai ini semua kalau kami berjalan sendiri. Kami butuh saudara kami. Kami butuh orang lain. Kami tahu Kau terlebih rindu untuk kami ada dalam komunitas dan dalam pemuritan, supaya kami bisa mengalami terobosan hari lepas hari, waktu lepas waktu. Ada hal baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saya percaya Tuhan bicara buat setiap kita.
siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan hosti dan anggur, Asyir bisa lihat apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan hosti dan anggur. Sudah semua ya. Saya undang bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bagi berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan satu firman. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi inspirator, Engkau menjadi yang sulung, Engkau menjadi contoh bagaimana Engkau mengasihi kami, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan menyerahkan hidupmu, dengan memberikan tubuhmu hancur, tercabik-cabik Tuhan, dicambuk sebagai tanda kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu bukanlah kata-kata semata, tapi kasih itu sudah Kau buktikan dengan kematian-Mu. Siang ini kami merenungkan kembali, kami mengalami kembali kasih Tuhan yang menjamah hati kami, menjamah hidup kami. Kasih yang besar, kasih tanpa syarat yang menerima kami apa adanya. Kasih yang memulihkan hidup kami, kasih yang menyembuhkan kami, kasih yang membebaskan kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami mau makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur tangan kanan kita. Terima kasih juga Tuhan buat darah-Mu, darah yang menguduskan, darah yang menyucikan, darah yang harus mengalir keluar dari tubuh-Mu untuk membersihkan dosa kami, membersihkan pelanggaran kami, membersihkan pemberontakan kami. Terima kasih Tuhan, dosa kami sudah Kau bersihkan. Kau tidak lagi mengingat-ingat, bahkan Kau membuangnya sejauh timur dari barat. Kau membuang dosa kami, Kau menjauhkan pelanggaran kami. Kami mengucap syukur karena kasih yang begitu besar atas setiap kami. Kami mau terima dengan iman, kami mau minum dengan iman darah ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita yang selamatkan
waktu pribadi kami, untuk kami mengambil komitmen, untuk kami tidak ketinggalan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam gereja, di dalam kegerakan. Biar waktu ini juga menjadi awal yang baru untuk setiap kami, boleh dengar suara, boleh dipulihkan hubungan dengan Engkau, untuk kami boleh mengambil juga komitmen hidup di dalam komunitas dan komunitas, supaya kami berbuah kemanapun Tuhan utus kami, kemanapun Tuhan bawa kami berbuah. Pagi ini aku berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, aku berdoa buat Tuhan hamba-hamba-Mu, orang-orang-Mu yang hebat Tuhan, generasi muda, generasi senior Tuhan. Aku berdoa pagi ini ada panggilan khusus, ada hati Tuhan yang khusus yang Tuhan tahu. Pada saat mereka mendengar suara-Mu dan panggilan-Mu itu Tuhan, mereka tidak bisa berkata tidak. Mereka hanya bisa berkata, ya Tuhan, ini aku, pakai hidupku Tuhan. Aku berdoa pagi ini dalam nama Yesus, setiap kami boleh ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Setiap kami boleh bergerak bersama-sama pada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami Tuhan disembuhkan untuk kami menyembuhkan orang lain. Setiap kami dipulihkan untuk kami menjadi Tuhan agen pemulihan juga bagi orang lain Tuhan. Setiap kami diberkati supaya kami memberkati orang lain Tuhan. Dan Tuhan terima kasih, biar fokus ini kami boleh jalani bersama-sama Tuhan. Kami punya mimpi yang besar, kami punya mimpi yang besar, tujuan yang besar, dan kami mau berikan hidup kami untuk terlibat di dalamnya. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih-Mu, buat jamahan-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih kami boleh masuk hadirat-Mu dengan darah Kristus. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memuaskan setiap kami, hanya Engkau yang bisa memuaskan setiap kami. Dan pagi ini kami katakan terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu buat setiap kami. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan kembali kepada aktivitas kami, kembali kepada hari-hari kami, kembali kepada keluarga, pekerjaan, pelayanan kami. Kami berdoa biar pengurapan Tuhan setiap hari selalu baru atas hidup setiap kami. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh, kami melayani dengan sungguh-sungguh. Kami Tuhan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus yang memberkati, menyertai, mengurapi keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan, pikirkan, ada kemuliaan Tuhan di sana.
nama Tuhan dimuliakan. Dan kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan Bapak Ibu untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya kepada Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.